Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sulfana, NIM 2217008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KBD 1 mengenai latihan beban. Ini merupakan kasus dari topik 1. Jeremy, laki-laki 22 tahun, adalah seorang mahasiswa yang memiliki tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 75 kg. Jeremy gemar latihan beban di sebuah pusat kebugaran. Dia mengikuti program latihan beban antara lain bicep curl, leg press, dan beberapa variasi sit up. Dan setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya itu mulai mengeras dan membesar. Demikian juga perutnya terbentuk six pack yang sejak dulu ia idam-idamkan. Jeremy selalu berlatih dengan teman dekatnya, Cindy, seorang wanita berusia 18 tahun. Nah, namun tidak seperti Jeremy, dia tidak terlalu tampak perubahan pada otot Cindy dan perutnya masih tampak gemuk. Dan setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan dan dalam 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah latihan lagi karena mulai sibuk menyusun skripsi. Ia merasa lengannya mulai mengendul dan six packs di perutnya mulai menghilang. Merupakan pertanyaan di 1. Jelaskan struktur anatomi histologi otot. Ini merupakan struktur superior. Di sini ada fungsi jaringan otot, di mana otot itu sebagai penggerak dan sebagai alat gerak aktif, di mana ototnya yang akan menggerakkan tulang sebagai alat gerak pasif, sebagai stabilitas dan juga termogenesis. Di mana diperkirakan 85% panas itu dihasilkan oleh kontraksi otot. Ini merupakan struktur otot superior. Di sini ada musculus deltoideus, musculus pectoralis major, musculus brachialis, ada musculus biceps brachialis, ada musculus triceps brachialis, ada extensor digitorum yang mengarahkan jari-jari, ada teres minor, teres mayor, trapezius, dan lain-lain. Ini di manus atau tangan ada posterior juga inferior, ada tenar, sini ada musculus abductor pollicis brevis dan juga musculus flexor pollicis brevis. Nah, kalau di hipotenar ada musculus palmaris brevis sama musculus abductor digiti minimi. Sini ada juga musculus palmaris longus tendo untuk pada saat menggenggam. Nah, ini tampak posterior dan inferior. Di posterior kita bisa melihat musculus teres mayor, latissimus dorsi, ada musculus di bagian leher yaitu musculus sternocleidomastoideus mastoideus. Nah, pada tampak inferior atau tampak depan ada kita bisa lihat musculus stratus anterior, ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus latissimus dorsi, pectoralis mayor, dan lain-lain. Kalau di ekstremitas bawah ada hamstring, otot bagian belakang, ada bagian tampak posterior, di sini ada quadriceps femoris, ada dibagi menjadi 3 yaitu musculus vastus lateralis sama musculus rectus femoris sama musculus vastus medialis. Kalau misalnya tampak hamstring atau tampak posterior bagian belakang ada musculus semitendinosus, musculus gracilis sama musculus semimembranosus. Saya ada tendon calcaneus, ini merupakan tendon terbesar di tubuh, dan musculus gluteus itu musculus terbesar di tubuh. Ini merupakan struktur histologi di mana otot itu dibagi menjadi 3, otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung, di mana otot rangka itu dia bergerak di bawah sadar, sedangkan polos dan juga jantung itu tidak sadar. Nah, di mana struktur otot itu ada epimysium, ada perimysium, dan juga endomysium. Dan ini merupakan histologi dari otot rangka. Ini merupakan histologi dari otot polos. Ada filamen, ada nukleus, ada mitokondria, dan lain-lain. Merupakan histologi dari otot jantung. Nah, kemudian otot apa saja yang terlibat dalam bicep curl, leg press, dan juga sit up. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis otot, ada agonis otot, merupakan menghasil gerak yang dikehendaki, lalu antagonis otot yang bekerja berlawanan dari agonis, lalu stabilizer yang bekerja pada satu segmen sehingga pergerakan pada segmen yang berdekatan dapat terjadi. Nah, kita harus tahu dulu apa itu bicep curl. Bicep curl itu latihan otot lengan yang mengangkat beban, yang otot penggerak utamanya itu bicep sama tricep. Nah, pada saat kita mengangkat beban atau fleksi, bicep itu akan kontraksi dan tricep relaksasi. Nah, kalau misalnya otot kita kontraksi, maka ototnya itu akan memendek. Sedangkan kalau ototnya itu berelaksasi, maka ototnya akan memanjang. Nah, sedangkan kalau kita ekstensi, menurunkan beban, maka berkebalik, tricep akan relaksasi dan juga bicep akan relaksasi. Nah, leg press itu latihan dengan duduk di mesin leg press. Ini ada merupakan mesinnya.
yang dimana otot-otot yang bekerja dalam leg press ini ada di bagian hamstring, ada bicep femoris, semimembranosus, sama semimembranosus. Terus kalau di quadriceps femoris ada vastus intermedius, ada vastus lateralis, ada vastus medialis, sama rectus femoris. Kemudian sit up itu latihan beban tubuh yang menarik otot perut dan juga flexor pinggul ya. Di sini merupakan cara kerja dari sit up, mana otot-otot yang berperan ada pectoralis major, ada abdominus rectus, serratus anterior, latissimus dorsi, sama external oblique. Nah, bagaimana mekanisme kerja otot? Dimana mekanisme kerja otot ini dimulai dari potensial aksi pada taut neuromuscular junction, mana ini akan memicu pelepasan dari asetilkolin, kemudian potensial aksi akan menjalar melalui membran plasma sel otot yang akan pergi ke tubulus T. Tubulus T ini merupakan tempat dilaluinya potensial aksi. Nah, pada saat dia ke tubulus T ini akan memicu atau merangsang retikulum sarkoplasma untuk melepaskan kalsium melalui kanal pelepas kalsium. Nah, kemudian kalsium ini akan berdekatan dengan troponin sehingga kemudian akan mengubah atau memindahkan tropomyosin sehingga membuka daerah aktif. Nah, sehingga kepala myosin ini akan berikatan dengan aktin. Nah, terjadinya jembatan silang, kemudian akan menekuk mendorong filamen tipis tebal ke pusat sarkomel dengan bantuan dari ATP. Nah, pada saat jika masih ada kalsium, maka ini akan mengalami siklus berulang. Namun jika kalsiumnya habis, maka aktin myosin-nya akan tidak berikatan lagi, sehingga akan terjadi yang namanya relaksasi. Nah, bagaimana mekanisme kerja otot tersebut? Otot apa yang menjadi penggerak utama dan stabilizer dan juga penyokong? Nah, ini mekanisme kerja otot pada bicep curl. Jadi, untuk pada bicep curl ini yang berperan sebagai agonisnya itu yaitu bicep, dan juga yang berperan sebagai antagonisnya itu tricep. Kemudian yang menjadi penyokongnya itu yaitu bicep brachialis juga bicep brachioradialis. Dan pada leg press ini seperti ini, kita lihat sini quadricepsnya itu memanjang dan juga hamstringnya itu pendek. Nah, untuk agonisnya itu yaitu quadriceps femoris dan antagonisnya itu hamstring. Kemudian otot yang sebagai stabilizer atau penyokong itu merupakan musculus gluteus. Kalau pada sit up ini untuk sebagai otot agonisnya itu abdominus rectus, sedangkan antagonisnya itu latissimus dorsi, dan otot stabilizer atau penyokongnya itu pectoralis major, serratus anterior, dan juga external oblique. Nah, mengapa otot lengan bertambah besar setelah latihan? Di mana pelatihan itu kita tahu bahwa kita berolahraga menggunakan alat atau tidak alat, di mana bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, sehingga mengakibatkan ototnya itu hipertrofi otot atau membesar. Di mana faktor yang menyebabkan otot bertambah besar yaitu volume latihan, berapa kali latihan, berapa banyak latihan, intensitas latihan, kualitas latihan seperti apa, repetisi atau pengulangan latihan itu seperti apa, lalu set, lalu istirahat antar set, kemudian asupan makanan. Nah, untuk menambah massa otot ini, asupan makanan yang penting yaitu protein. Nah, karena kita sudah sering berolahraga, ini bisa juga mengakibatkan yang namanya hipertrofi atau keadaan di mana otot kita itu tambah besar. Nah, mekanismenya apa? Karena kita sering berolahraga, terjadi repetisi atau penggunaan olahraga sehingga kontraksi otot dengan kekuatan maksimal, maka filamen aktin dan juga myosinnya itu akan meningkat sehingga memecah myofibril. Nah, kemudian pada saat myofibrilnya pecah, itu akan mengakibatkan adanya myofibril baru, sehingga jumlah myofibril ini akan meningkat atau bertambah banyak. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan otot tersebut bertambah besar, atau ini kita sebut dengan hipertrofi otot. Kemudian nomor 6, faktor apa yang mempengaruhi besar dan bentuk otot dari struktur, materi pembentuk jaringan otot, dan dari jenis latihannya. Struktur otot yang tadi sudah dijelaskan, ada epimysium, perimysium, dan juga endomysium. Nah, jadi kalau kita berolahraga, ini akan meningkatkan kerja dari otot jantung sehingga memperlancar sirkulasi dari darah merah dalam tubuh. Di mana faktor yang mempengaruhi bentuk otot ya, faktor usia, faktor gender, juga faktor nutrisi. Kalau faktor usia,
faktor gender, nah dimana kalau faktor biologisnya itu merupakan hormon, ya kadar hormon testosteron, hormon anabolik pada laki-laki itu yang akan meningkat setelah pubertas. Nah, jadi pada laki-laki itu biasanya massa ototnya lebih besar karena adanya fungsi dari hormon testosteron ini. Sedangkan kalau perempuan itu defisit lemaknya itu lebih banyak. Ini merupakan faktor nutrisi, ya dimana kita kalau mau membentuk otot yang bagus itu makan makanan yang baik untuk otot seperti mengandung protein dalam daging sapi, daging ayam, oatmeal, putih telur, dan lain-lain. Kemudian latihan beban itu akan mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang mengatur sintesis protein, degradasi protein, transkripsi, dan perilaku sel satelit. Nah, protein kontraksi aktin juga myosin ini akan diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat dari otot. Ini akan mengakibatkan perbesaran myofibril dan juga akan mengakibatkan otot tersebut besar. Nah, bagaimana proses metabolisme kerja otot? Nah, jadi proses metabolisme sangat penting pada tubuh, di mana ini untuk penghasilan energi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Jalur metabolik di sini ada 3 jalur metabolik. Dimana kalau pada kontraksi itu dia memakai myosin atau PAC. Kalau dalam relaksasi itu dia memakai pompa CA+ di dalam retikulum sarkoplasma. Nah, di sini ada untuk penghasilan ATP ada 3 jalur, ada glikolisis, fosforilasi oksidatif, sama kreatin fosfat. Nah, kalau glikolisis ini dimulai dari glikogen hati yang dipecah menjadi glukosa dalam darah. Ada glukosa, ada melalui proses glikolisis yang akan mengubah piruvat menjadi asam laktat jika tidak ada oksigen, kemudian akan disebarkan ke darah. Kemudian fosforisasi oksidatif ini dari simpanan lemak dipecah menjadi asam lemak hingga mengakibatkan jalur fosforisasi oksidatif. Nah, ini dia terjadi di mitokondria, di mana dia akan mengubah protein menjadi asam amino, tapi cara ini akan menimbulkan ATP sebagai sumber utama ketika tersedia oksigen. Kalau glikolisis sebagai sumber utama ketika dia tidak tersedia oksigen. Nah, kemudian kreatin fosfat telur ini selama istirahat, kreatin fosfat ini dengan ADP dia akan memicu terjadinya ATP selama kontraksi, dan juga reaksi yang berperan atau enzim berperan itu kreatin kinase ini akan membentuk ATP. Jadi ada 3 jalur, ada glikolisis, fosforilasi oksidatif, sama kreatin fosfat. Segera. Hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot itu dari gender, bagaimana mekanismenya? Jadi kalau untuk gender itu laki-laki dan perempuan berbeda, di mana perempuan itu lebih banyak deposit lemak, sedangkan kalau laki itu terbentuk lebih banyak jaringan otot. Jadi bertambahnya massa otot setelah pubertas berpengaruh terhadap kekuatan otot. Dimana laki-laki memiliki kekuatan otot yang lebih besar daripada perempuan. Nah, perbedaan ini diakibatkan karena pada laki-laki ini dia ada sekresi hormon testosteron. Nah, kemudian ada juga pengaruh hormon androgen, di mana androgen ini juga merangsang pertumbuhan linear, meningkatkan berat, dan juga menambah massa otot. Ya, androgen yang memicu androgen juga ada GH. Kemudian mekanisme testosteron. Nah, kenapa testosteron itu dia bisa mengakibatkan peningkatan massa otot? Ini karena air androgen interselular. Ya, ada mionukleus di sini berperan dalam transkripsi gen target, sedangkan satelit sel itu berperan dalam proliferasi dan juga diferensiasi. Nah, mionukleus ini pada transkripsi gen target dia akan meningkatkan produksi dari IGF-1, juga represi ligase UPC, UPC ligase, kemudian akan menurunkan ekspresi myostatin. Nah, satelit sel juga bisa menurunkan ekspresi dari myostatin. Nah, adanya nukleus dan juga satelit ini dia akan membuat peningkatan sintesis protein dan juga penurunan pembacaan protein. Kemudian pada satelit sel ini dia akan mengakibatkan pembentukan myotub baru dan juga meningkatkan jumlah mionukleus. Nah, ini yang akan menyebabkan peningkatan massa otot dan kekuatan kapasitas latihan otot. Nah, untuk peningkatan sintesis protein ini dan juga pembentukan myotub baru juga bisa dipengaruhi oleh efek-efek lain seperti efek antiinflamasi, efek peningkatan dari sintesis insulin, dan lain-lain. Untuk pembentukan myotub baru ini bisa dipacu juga oleh sel mesenchymal pluripotent
di mana dia mengalami diferensiasi menjadi biogenik garis keturunan. Nah, mengapa setelah lama tidak latihan otot lengan dan perut berubah? Bagaimana mekanisme perubahan tersebut? Nah, ini kalau misalnya kita sering tidak latihan atau jarang latihan, bahkan sama sekali tidak latihan, maka sirkulasi pembuluh darah itu kurang lancar sehingga bisa mengakibatkan yang namanya atrofi otot. Nah, atrofi otot ini merupakan pengecilan otot. Kalau misalnya hipertrofi itu perbesaran, kalau atrofi itu pengecilan. Nah, mekanismenya seperti apa? Glukokortikoid ini dia akan menembus sarkolemma. Glukokortikoid ini akan berkaitan dengan hormon. Reseptor dari glukokortikoid ini akan berikatan dengan glukokortikoid pada jalur FOXO. Kemudian pengikatan glukokortikoid dan juga reseptornya bersama dengan faktor transkripsi dari FOXO ini akan mengaktifkan MURP1 gen. Nah, kemudian di jalur FOXO ini akan pada jalur transkripsi FOXO ini akan mengaktifkan MAFBX gen. Nah, pengaktifan dari MURP1 gen dan juga MAFBX gen ini akan mensintesis protein, akan membuat peningkatan spesies protein dari MURP dan juga MAFBX. Nah, ini membuat ubiquitation target itu tidak teridentifikasi sehingga bisa menyebabkan yang namanya skeletal muscle atrophy atau atrofi otot. Bersama juga dengan signaling IGF signaling, dia akan memberikan dengan reseptornya, akan muncul AKT juga di jalur FOXO. Kemudian bisa mengaktifkan MURP gen dan juga MAFBX gen sehingga peningkatan protein ini dapat terjadi, sehingga ini akan membuat ubiquitation dari target itu tidak teridentifikasi sehingga mengakibatkan yang namanya skeletal muscle atrophy. Bukan referensinya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.